Jadi sederhana itu bukan karena miskin, sederhana itu adalah sikap. Bukan karena tidak ada tapi sikapnya tidak berlebih-lebihan, qanaah. Orang yang sederhana itu lebih bahagia kalau orang lain merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dia rasakan. Itulah yang Nabi ajarkan kepada istri-istrinya. Pada kesempatan pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga kita insyaallah. Yang pertama, yang masih ingat dulu kita, yang kedua, yang paling dekat kita belajar tentang sirah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ummul Mukminin dari Ummahatul Mukminin, yaitu Juwairiyah binti Al-Harits. Juwairiyah binti Al-Harits. Secara umum kita memberikan sebuah gambaran tentang Juwairiyah binti Al-Harits ini adalah seorang wanita yang membawa keberkahan, wanita pembawa berkah bagi kaumnya. Bagaimana itu bisa tergambar, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Juwairiyah bintil Harits ini kalau secara singkat itu nama aslinya adalah Barrah. Barrah itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah perhiasan yang bentuknya lingkaran, biasanya diletakkan di telinga atau di tangan atau di hidung. Orang-orang di zaman dahulu seperti orang India misalnya, itu kalau di hidungnya ditindih di lubangnya, terus ada lingkaran kecil, itu dalam bahasa Arab itu namanya barrah, perhiasan yang bentuknya lingkaran. Kemudian setelah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Barrah diganti menjadi Juwairiyah, diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencoba mencari makna dari Juwairiyah itu sendiri. Kemudian menemukan dalam kamus Al-Ma'ani itu akar kata dari Juwairiyah, akar katanya. Jadi kata-kata jarin, jarin itu adalah sesuatu yang terus mengalir, sesuatu yang berkelanjutan. Kita pernah mendengar ada istilahnya sedekah jariyah. Gimana? Salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia, di antaranya adalah sedekatun jariyah. Yang pertama itu adalah idza qata'a amaluhu, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kata jariyah itu artinya adalah sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Nah, Juwairiyah itu digambarkan sebagai wanita yang terus-menerus mengalir kebaikannya, tidak terhenti dari saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, Juwairiyah ini ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang janda dari suaminya yang bernama Musafi' bin Safwan. Musafi' bin Safwan ini
meninggal dunia atau mati dalam peperangan ketika melawan tentara Islam, melawan pasukan Islam. Jadi mati dalam keadaan tidak beriman karena melawan pasukan Islam di peperangan Muraisi namanya, atau peperangan Banil Mustaliq. Ayahnya adalah Al-Harith. Dari namanya sudah kita bisa mengenal Juwairiyah bintil Harith. Kemudian beliau ini anak dari kepala suku. Jadi ayahnya itu adalah kepala suku. Sukunya bernama Al-Mustaliq atau Banil Mustaliq. Suku Banil Mustaliq. Suku besar yang berada di Jazirah Arab. Kemudian ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, usianya masih 20 tahun. Karena janda ditinggal mati oleh suaminya. Wafatnya pada tahun 50 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ini gambaran singkat dari Juwairiyah bintil Harith. Nah, kemudian bagaimana kisah pernikahannya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Suku Banil Mustaliq ini pada awalnya ingin menyerang Nabi Muhammad di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad selesai menghadapi kaum musyrikin di perang Khandaq atau perang Ahzab, terdengar kabar kalau Banil Mustaliq ini akan menyerang kota Madinah karena tahu Nabi baru saja mengalami peperangan yang sangat besar, sehingga menurut mereka kondisi Madinah itu sangat lemah, bahkan belum selesai capeknya dalam peperangan Khandaq tersebut. Namun informasi yang didapat bahwa mereka akan menyerang kota Madinah ini kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diambil keputusan untuk menyerang duluan. Kenapa? Ya, karena untuk menjaga keamanan kota Madinah, karena baru saja selesai dari perang Khandaq. Banil Mustaliq ini mengalami kekalahan yang sangat besar, banyak harta rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam dan puluhan orang ditawan. Hukum perang yang berlaku ketika itu bahwa sebuah bangsa yang berperang atau dua bangsa yang perang, maka yang menang itu memperoleh harta rampasan perang, dan orang-orang yang ditawan itu menjadi milik pasukan yang menang. Nah, Barrah termasuk di antara tawanan, dan akan dijadikan budak oleh salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Nah, jadi umat Islam kalau menang perang dapat harta rampasan perang, kemudian mereka yang dikalahkan itu bisa dijadikan budak. Sebaliknya mereka orang-orang non-muslim dan berlaku hukum perang ketika itu, kalau mereka menang mereka dapat harta rampasan perang, juga orang-orang yang ditawan mereka jadikan budak. Rasulullah SAW kemudian didatangi oleh Barrah, oleh Juwairiyah, mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak rela menjadi budaknya Thabit bin Qais dan minta kepada Rasulullah untuk dibebaskan, untuk ditebuskan, karena dia sudah kalah perang, orang tuanya kalah, tidak banyak harta yang ditinggalkan, minta ditebuskan kepada Rasulullah jangan sampai menjadi budaknya Thabit bin Qais. Kemudian Rasulullah SAW membebaskannya, dan pembebasan itu dijadikan mahar untuk menikahinya. Kata Rasulullah, aku akan membebaskanmu
dan maukah kamu aku jadikan sebagai istri? Ya, siapa yang tidak mau kalau dipinang oleh Rasulullah? Pasti semuanya mau. Langsung Juwairiyah ini atau Barrah ini mengiyakan. Jadi terbebas dari Sabit bin Qais, tidak dijadikan budak, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia karena diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah letak keberkahan itu. Ketika dia dibebaskan oleh Nabi dari perbudakan, kemudian diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabat yang lain yang mendapatkan jatah tawanan perang untuk dijadikan budak itu, kemudian mereka merasa tidak pantas, malu. Masa kita memperbudak bangsa di mana tuannya itu diperistri oleh Rasulullah? Maka seluruh sahabat itu membebaskan seluruh tawanan perang. Yang awalnya mereka ingin memperbudak mereka, kemudian dibebaskan semua. Ratusan jumlahnya. Jadi disinilah letak keberkahan yang dibawa oleh seorang wanita yang bernama Barrah itu sendiri. Karena dengan sebab pernikahan itulah kemudian dia mendapatkan posisi yang tinggi, kehormatan, karena menjadi istri Nabi, dan sahabat-sahabat yang lain menghormatinya karena sekarang sudah menjadi istri Nabi. Dan wanita-wanita yang berasal dari suku Barrah tadi, dari suku Banil Mustalik, dibebaskan semua menjadi wanita yang merdeka, laki-laki yang merdeka, karena sudah menganggap bahwa mereka semua ini adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang yang dibebaskan tadi itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itulah keberkahan yang dibawa oleh sahabiyah istri Nabi yang bernama Barrah atau Juwairiyah. Sekarang keutamaannya. Kanan kiri kelihatan semua nggih? Yang pertama, keutamaan Juwairiyah itu adalah dia wanita yang pemberani. Apa bukti keberaniannya? Nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian yang kedua, suka bersedekah, suka memberi, suka berbagi. Yang ketiga, senang berzikir dan berdoa. Yang keempat, rajin berpuasa. Nah, yang kelima, beliau itu senang hidup sederhana. Hidupnya sederhana. Padahal istri Nabi itu sebenarnya kalau mereka ingin kekayaan, mereka sangat mudah mendapatkan. Karena semua orang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ingin memberikan yang terbaik buat Nabi. Dan Nabi ketika menerimanya itu juga untuk jatah semua istrinya. Nah, yang pertama, Juwairiyah itu disebut sebagai wanita pemberani. Salah satu buktinya adalah ketika dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal seorang wanita. Kalau laki-laki wajar. Ini seorang wanita berani menyampaikan unek-uneknya. Berani menyampaikan ketidaksukaannya. Padahal posisinya ketika itu dia wanita yang ditawan, kalah perang, tapi punya keberanian menghadap kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai panglima perang, dan dengan tegas menyampaikan ketidaksukaannya. Kalau saya tidak sudi menjadi budaknya Sabit bin Qais, tolong bebaskan saya ya Rasulullah. Nah, keberanian ini tidak mudah. Misalnya ada suatu negara berperang dengan negara yang lain, kemudian negara itu kalah. Orang yang kalah secara psikologis itu pasti memiliki rasa
takut, cemas, merasa rendah di hadapan orang yang menang. Tapi Juwairiyah atau Barrah memiliki keberanian yang luar biasa. Nah, dari keberanian itu muncullah keberkahan. Dari keberanian itu muncullah kebaikan-kebaikan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dia tidak membayangkan kalau dia akan dibebaskan oleh Nabi dan akan diperistri oleh Nabi. Itu enggak kebayang sama sekali. Tapi modalnya adalah berani menyampaikan. Selama dia benar, dia berani menyampaikan. Itulah hebatnya seorang wanita. Seorang wanita itu kalau menyampaikan suatu keinginan kepada laki-laki, kalau keinginannya itu benar dan bisa dilaksanakan oleh seorang laki-laki, maka pasti akan terwujudkan dan akan membawa kebaikan-kebaikan setelahnya. Seperti kita misalnya, seperti ibu-ibu ini yang hadir, seandainya ingin nopo kira-kira, ingin baju baru, mungkin perhiasan baru, motor baru, mobil baru, rumah baru misalnya, nopo malih yang baru, kemudian menyampaikan kepada suaminya. Kalau suaminya itu mampu, kira-kira diberikan apa mboten? Diberikan pasti itu. Kalau suaminya mampu, bisa, ada, nggak perlu ngomong dua kali. Bahkan kalau suaminya punya, apa yang ada di kepala istrinya itu bisa diterawang oleh suaminya itu. Kayaknya istri saya ini ingin ini gitu. Terus ada, kalau ada biasanya dikasih surprise gitu. Wong nunjukin foto kepada suami saja, istri bilang, ini baju bagus ya. Itu kira-kira informasi atau permintaan kira-kira? Minta dibelikan, gini mboten? Kok kerudungnya bagus banget. Suami yang ada dana, ada uang, itu enggak usah dibilang tolong dibelikan, enggak. Sudah paham langsung. Sudah paham, tiba-tiba besoknya atau 2 hari berikutnya sudah menyerahkan apa yang ditunjukkan kemarin oleh istrinya. Nabi Muhammad ketika melihat anak suku Banil Mustalik ini, anak bangsawan ini, ketika menyampaikan keberanian yang tidak dimiliki oleh kebanyakan wanita ketika itu, Nabi mengiyakan karena Nabi mampu melakukan. Kemudian Nabi menikahinya. Tujuannya apa Nabi menikahi itu? Aslinya Nabi tidak melihat wanita tersebut, tidak melihat Barrah, karena Barrah ini, jadi ibu-ibu sekalian, di zaman dahulu itu hukum perang yang berlaku ketika zaman Nabi dan di zaman sebelumnya itu tawanan wanita itu dibagikan kepada pasukan-pasukan yang memiliki jasa besar. Dan Nabi tidak menginginkan pada awalnya untuk menikahi wanita tersebut. Tapi ketika dia datang dan dia mengaku bahwa dia adalah anak dari ketua suku, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak pantas dinikahi oleh sahabat yang lain. Yang pantas yang menikahi adalah engkau ya Rasulullah, karena ayahnya kepala suku dan engkau adalah pemimpin kami semua. Maka kemudian Nabi menikahinya karena sebab keberaniannya, berani dalam kebenaran, berani karena benar. Coba kalau dia menyimpan saja apa yang ada dalam hatinya, tidak berani menyampaikan, kira-kira bawa keberkahan enggak bagi kaumnya itu? Enggak akan ada sahabat yang memerdekakan tawanan-tawanan, tidak akan ada sahabat yang kemudian membebaskan budak-budaknya. Karena menghormati dia sebagai istri Nabi, kemudian dibebaskan semua. Itu berkat satu sifat keberanian yang dia miliki. Nah, begitu juga ibu-ibu biasanya, kalau ibu-ibu yang berbicara biasanya lebih didengar daripada laki-laki. Gimana betul?
Apalagi kalau misalnya tentang anaknya misalnya di sekolah kurang diperhatikan atau ada masalah, kalau ibunya yang menyampaikan biasanya lebih didengar. Kenapa? Ya karena ibu itu yang tahu segala hal tentang anaknya, dari makannya, pakaiannya, minumannya, bahkan bukunya, seragamnya, semua yang menyiapkan adalah seorang ibu. Bahkan ketika mau ujian pun yang menemani belajar adalah ibunya. Jadi tahu seluk-beluknya, ketika menyampaikan itu adalah sesuatu yang diharapkan untuk kebaikan anaknya. Yang kedua, suka bersedekah. Bahasa Arabnya kocar-kacir nama boten. Nah, karena kemarin bahasa Arabnya itu pecah, ini sekarang enggak. Alhamdulillah. An Juwairiyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Dari Juwairiyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Seorang istri menyapa suaminya dengan ya Nabi Allah. Ini sangat memuliakan sekali. Kalau kita kan mungkin panggilnya Mas, Abang gitu ya. Apalagi selain Mas, Abang, Ayah dan seterusnya. Ini memanggil suaminya dengan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ini panggilan yang sangat memuliakan, yang sangat menghormati suaminya. Aradtu an a'tiqa hadzal ghulam. Saya ingin memerdekakan budak ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, bal a'tihi akhaki alladhi fil a'rab yar'a alaihi fa innahu a'zamu li ajrik. Kata Rasulullah, berikanlah budak itu kepada saudaramu yang berada di perkampungan Arab Badui, di mana dia setiap hari menggembalakan ternak. Jadi dia lebih membutuhkan bantuan yang akan diberikan oleh budak ini. Karena kalau kita memberikan bantuan kepada saudara kita yang kekurangan, itu pahalanya lebih besar. Kenapa kok pahalanya lebih besar? Karena ada dua keutamaan. Satu, keutamaan menyambung silaturahim dengan saudara. Yang kedua, keutamaan bersedekah. Jadi dapat dua. Kalau seandainya dikasih kepada orang lain yang tidak punya hubungan keluarga dengan kita, pahalanya satu, yaitu pahala sedekah, pahala membantu orang lain. Tapi kalau itu kita berikan kepada orang yang masih ada hubungan kerabat keluarga dengan kita, pahalanya dua. Yang pertama, kita lebih erat hubungan kekeluargaannya, silaturahimnya. Yang kedua, pahala sedekahnya. Kenapa Juwairiyah menyampaikan ini kepada Rasulullah? Karena dia terinspirasi ketika dia dinikahi oleh Nabi, banyak orang yang kemudian bebas karenanya. Banyak orang yang kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah dia dinikahi oleh Rasulullah. Satu orang bisa menebarkan kebaikan bagi ratusan orang. Itu yang membuat dia terinspirasi, subhanallah. Maka dia terpacu untuk sering berbagi lagi. Dia termotivasi untuk lebih banyak bersedekah lagi. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kalau ingin sedekah, utamakan keluarga dulu. Kalau keluarga kita sudah cukup semua, mampu semua, baru kepada orang lain. Jangan kita kepada orang lain yang enggak punya hubungan keluarga baiknya luar biasa, tapi kepada keluarga sendiri malah kurang perhatian. Nah, itu enggak benar. Nah, ini salah satu nasihat syariat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Melalui kebaikan yang ingin dilakukan oleh istrinya, yaitu Juwairiyah bintil Harits.
Yang ketiga, tadi keutamanya itu adalah senang berzikir dan berdoa. Dari Ibnu Abbas an Juwairiyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subh. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Juwairiyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu hari keluar dari rumah Juwairiyah di waktu subuh, berangkat ke masjid. Wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisa. Ketika Nabi keluar dari rumah Juwairiyah menuju ke masjid, Juwairiyah ini sedang salat, sedang zikir, sedang berdoa. Thumma raja'a ba'da an adha. Ketika Nabi pulang dari masjid pada waktu duha, duha itu sekitar 15 menit setelah syuruk. Kalau syuruk jam 6, ya jam 6.15 ke atas. Kemudian Nabi pulang dari masjid kembali ke rumah Juwairiyah. Ternyata Juwairiyah itu masih berada di posisi seperti Nabi meninggalkannya pertama kali. Posisinya seperti apa? Ya sedang berzikir, sedang berdoa. Kemudian Nabi bertanya, "Mazilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Apakah posisimu ini tidak berubah-berubah sama seperti waktu saya meninggalkan kamu di waktu subuh tadi? Kata Juwairiyah, "Na'am, iya ya Rasulullah." Jadi Nabi sudah sholat subuh, sudah zikir sampai syuruk, sudah sholat sunnah syuruk, pulang ke rumah, Juwairiyah masih duduk berzikir, duduk berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat." Aku akan mengajarkan kepadamu 4 kalimat yang pahalanya itu sama seperti pahala engkau duduk dari awal tadi. Jadi duduknya itu sekitar 1,5 jam. Kalau dihitung dari waktu subuh, kurang lebih 1 jaman. Tapi saya akan mengajarkan kepada engkau 4 kalimat yang pahalanya sama seperti duduknya engkau tadi itu saat berdoa, saat berzikir. Apa 4 kalimat itu? Tolong ini dibaca 3 kali kata Rasulullah. Kalimat ini. Yang pertama, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Gimana? Gimana Ibu? Nggih. Dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Meskipun hanya 4 kalimat kata Rasulullah, tapi kalau dibaca 3 kali setiap hari di waktu duha, di waktu pagi, maka pahalanya sama seperti orang yang berzikir selama 1 jam kurang lebih. Sama seperti pahalanya orang yang duduk dari waktu subuh sampai waktu duha. Nah, ini menunjukkan bahwa istri Nabi yang bernama Juwairiyah ini kesukaannya, hobinya bukan hanya bersedekah, tapi juga banyak berzikir, banyak doa. Ini terjemahannya nggih. Ini terjemahannya nanti di-share. Ini nanti biasanya di-share kan nanti ini. Di-share ke ibu-ibu. Materi yang kemarin ibu-ibu dapat nama buatan? Nama? Nanti di-share di grup nggih. Nggih, silakan di-share. Kemudian ini yang keempat apa yang ketiga? Keempat nggih. Keempat. Yang keempat adalah gemar berpuasa. Kana radhiyallahu anha imra'atun sawwamah. Juwairiyah bintil Harits ini adalah seorang perempuan yang rajin berpuasa. Fa fi sahihil Bukhari, dalam riwayat Bukhari dijelaskan an Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya sha'imah. Pada hari Jumat, Nabi datang ke rumah Juwairiyah dan mendapatkan Juwairiyah itu sedang berpuasa. Faqala, kemudian Nabi bertanya,
asumti amsi, wahai istriku, apakah kemarin kamu berpuasa di hari Kamisnya? Qalat la. Qala turidina an tasumi ghadan? Nabi bertanya lagi, kalau besok kira-kira kamu masih mau puasa enggak? Kayaknya enggak ya Rasulullah. Faqala la. Qala fa'aftiri. Kalau begitu batalkan puasamu sekarang. Batalkan puasanya sekarang. Kenapa demikian? Nah, ada hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam di antara malam-malam yang lain. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa di antara hari-hari yang lain. Kecuali, kata Rasulullah, jika puasa itu adalah puasa yang memang biasa dikerjakan oleh salah seorang di antara kalian. Misalnya puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, dan seterusnya. Nah, kalau kebetulan memang Jumatnya itu puasa karena Kamisnya tidak berpuasa, maka itu diperbolehkan. Atau terbiasa puasa Ayyamul Bid misalnya, 3 hari dalam sebulan. Kebetulan tanggal 13, 14, 15 itu adalah hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari prakteknya Juwairiyah ini kita dapat hukum, dapat pelajaran, dapat syariat. Seandainya Juwairiyah ini berandai-andai, seandainya tidak berpuasa, tidak terbiasa berpuasa di hari Jumat, atau tidak banyak berpuasa, yang kebetulan pas puasa hari Jumat ditanya oleh Nabi, kemarin puasa enggak? Tidak ya Rasulullah. Besok rencana mau puasa enggak? Enggak ya Rasulullah. Berarti batalkan sekarang, kata Rasulullah. Nah, karena berkat syariat yang dilakukan oleh Juwair ini, kita jadi tahu hukumnya. Jadi tahu bagaimana cara melaksanakan puasa yang disunnahkan. Jadi puasa yang diajarkan Nabi itu adalah Senin, Kamis. Kemudian yang paling ringan dulu, yang paling ringan itu adalah tanggal-tanggal putih, Ayyamul Bid, karena hanya 3 hari dalam sebulan. Kalau pengen lebih, pengen nambah, ya berarti 1 pekan 2 kali, Senin dan Kamis. Kalau pengen nambah, berarti puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Di atas itu sudah tidak ada puasa lagi kecuali puasa wajib, kecuali puasa Ramadan. Karena tidak boleh seorang muslim itu menyusahkan diri puasa setiap hari karena merasa mampu, merasa kuat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi kata Rasulullah, aku kadang puasa, kadang berbuka. Maka kalian jangan sampai melebihi apa yang aku kerjakan. Kalau kalian ingin puasa lebih banyak, maka puasalah seperti puasa Nabi Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Kecuali yang punya hutang. Nah, kalau punya hutang itu bukan puasa sunnah. Yang punya hutang karena halangan di bulan Ramadan atau karena nazar, itu puasa wajib meskipun di luar bulan Ramadan. Kalau mampu berurutan, silakan berurutan. Kalau mau diselang-seling, silakan diselang-seling. Itu beda hukumnya dengan apa yang dikerjakan oleh Juwairiyah ini. Yang kelima, kalau tidak salah, wanita yang sederhana. Nah, ini. Wanita sederhana, padahal kaya. Bapaknya kepala suku, hartanya banyak. Bapaknya itu
sering menawarkan untuk memberikan bantuan. Mau dikasih uang, mau dikasih barang, mau dikasih ternak dan seterusnya. Wa fihi sahih Muslim anna Ubaidah ibn Sabbaq qala inna Juwayrata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqala hal min ta'am. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW satu hari masuk ke rumahnya Juwairiyah. Kemudian Nabi bertanya, hal min ta'am, apakah ada makanan di rumah? Qalat la wallah. Kata Juwairiyah, maaf ya Rasulullah, tidak ada, demi Allah. Ma indana ta'amun illa 'azmun min syatin u'tiyathu maulati min as-sadaqah. Saya tidak punya makanan kecuali ada tulang yang masih ada sedikit daging menempel di tulang itu, pemberian dari budak saya. Nah, budak itu dapat daging ini dari daging sedekah, zakat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, qarribihi faqad balagat mahilluha. Tolong bawa ke sini, kata Rasulullah, karena daging itu sudah halal sekarang. Kenapa sudah halal? Karena sudah tangan kedua. Karena hukumnya zakat itu atau sedekah itu tidak boleh dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Nabi itu hanya boleh menerima hadiah saja. Jadi kalau zakat, sedekah itu tidak boleh diterima oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah harta yang kotor dari manusia. Zakat itu kan untuk mensucikan harta kita kan. Namanya harta kalau ingin disucikan berarti yang dikeluarkan itu yang kotor. Nah, untuk siapa nih harta yang kotor ini? Untuk 8 asnaf, untuk 8. Nabi tidak termasuk di dalamnya. Nabi enggak boleh menerima. Zakat itu untuk fakir miskin, anak yatim, orang yang terlilit hutang, orang yang ibnu sabil, kekurangan bekal di jalan, dan seterusnya. Nah, budak ini termasuk fakir miskin, dia mendapatkan harta zakat. Nah, dia makan dagingnya, sisanya diberikan kepada istri Nabi, tulangnya. Mungkin dia mikir ini bisa disop gitu ya. Ini ada tulang sedikit daging bisa disop, dikasih air banyak makan. Dikasih kepada Juwairiyah. Nabi bertanya, ada makanan di rumah? Enggak ada ya Rasulullah, kecuali hanya tulang. Kata Nabi, dari mana itu? Dari budak saya yang dia dapatkan dari harta zakat. Oh, kalau begitu sudah halal. Kenapa? Karena itu pemberian dari orang, bukan dari orang yang melakukan zakat langsung kepada Nabi. Sudah tangan kedua. Kalau tangan kedua berarti itu hadiah dari orang lain, bukan harta zakat. Nah, ini salah satu bentuk atau contoh kesederhanaan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu hartanya banyak, tapi hartanya dihabiskan untuk umat, untuk bersedekah, untuk berbagi. Beliau hidupnya sederhana, dan itu yang dijalani oleh seluruh istri-istri Nabi. Karena belum pernah kita membaca dalam sejarah itu Nabi kemudian rumahnya besar, kamarnya besar, perabotannya lengkap, kendaraannya mewah, makanannya melimpah. Belum pernah kita baca itu. Justru yang kita baca adalah contoh kesederhanaan seperti ini. Padahal kalau Nabi menang perang, 1/5 harta rampasan perang itu jatahnya untuk Allah dan Rasulnya. Seperti perang Khandaq. Perang Khandaq ketika orang-orang musyrikin Mekah yang jumlahnya 10.000 orang itu lari tunggang langgang karena diterjang angin topan, diterjang badai dingin, gurun. Mereka meninggalkan tenda, kuda, senjata, onta, kambing, dinar, dirham di tenda-tenda mereka itu. Lari mereka menyelamatkan diri. Itu semua menjadi milik
kaum muslimin. Dan itu dibagi menjadi 5 bagian. 1/5-nya itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada 5.000 onta, berarti 1.000 onta itu milik Allah dan Rasulnya. 4.000-nya dibagi kepada seluruh umat Islam yang ikut berperang. Tapi apakah kemudian kita membaca dalam sejarah Nabi memiliki 5.000 ekor onta yang dipelihara setiap hari, kemudian dimakan dagingnya, diambil susunya? Tidak. Semua untuk umatnya. Dan istrinya diajarkan untuk hidup sederhana. Nah, jadi sederhana itu bukan karena miskin, sederhana itu adalah sikap. Bukan karena tidak ada, tapi sikapnya tidak berlebih-lebihan, qanaah. Orang yang sederhana itu lebih bahagia kalau orang lain merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dia rasakan. Itulah yang Nabi ajarkan kepada istri-istrinya. Padahal Juwairiyah ini anak seorang kepala suku, orang kaya. Nah, kemudian namanya wanita itu pasti memiliki rasa cemburu. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, kemudian yang lainnya itu cemburu kepada Juwairiyah. Cemburu. Kenapa cemburu? Ya karena dia anak kepala suku, orang kaya, masih muda, cantik juga. Cantik. Cemburu. Nah karena Aisyah, Hafsah dan lainnya itu istri lama, istri tua, sedangkan Juwairiyah masih baru, istri muda. Nah istri-istri tua ini punya arisan sendiri, kumpulan. Istri Nabi nggak mungkin arisan, pokoknya kumpul barang gitu, kumpul kemudian mereka bilang kepada Juwairiyah, bilangnya gimana? Kamu itu sebenarnya tidak diperistri oleh Nabi, tapi kamu itu statusnya hanya budak saja. Kamu kan kalah perang, kemudian setelah itu kamu jadi tawanan, dan statusmu itu sebenarnya budak, kata istri-istri yang lain. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Juwairiyah, sesungguhnya istri-istrimu yang lain membanggakan diri terhadapku. Kalau aku ini anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Kalau aku anaknya Umar. Kalau aku bukan budak, aku orang merdeka. Rasulullah tidak menikahimu, tetapi engkau hanyalah seorang budak. Jadi meskipun istri Nabi punya sifat-sifat kewanitaan yang masih asli, orisinil, nggak akan hilang. Jadi wanita-wanita sekarang kalau punya rasa cemburu dalam hati, tidak suka kepada orang lain, itu berarti wanita yang asli itu. Asli. Kalau tidak punya rasa cemburu, itu berarti wanita palsu, tidak asli. Berarti itu wanita surga, bukan wanita dunia. Karena kalau sudah di surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kata Allah, kami akan mencabut seluruh sifat-sifat jelek dari dada seorang wanita itu kalau sudah masuk surga. Makanya ketika suaminya dapat bidadari, dia nggak cemburu tuh, hilang sudah cemburunya. Nggak apa-apa bidadari dekat dengan suami saya, yang penting saya ratunya. Nah gitu, rasa cemburunya udah hilang karena sudah di surga. Nah kalau masih di dunia, apalagi ada madu di sampingnya, apalagi ada madu, pasti dia berlomba-lomba, pengen menang, pengen nomor 1. Secantik apapun kamu, tapi saya yang pertama, kayak gitu ya. Semudah apapun kamu, tapi saya yang duluan ada di rumah ini, maka saya yang memimpin. Nah itu berarti wanita asli itu di dunia. Dan istri Nabi aja begitu. Tapi Nabi tidak menyalahkan karakter wanita yang seperti itu, karena itu fitrahnya begitu. Nabi menguatkan Juwairiyah yang dalam tanda kutip ini dibuli oleh yang lainnya.
Kata Rasulullah, kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir. Karena kamu aku nikahi. Buktinya apa? Aku kasih mahar kamu. Masih ingat, maharnya besar kan, kata Rasulullah. Apa maharnya itu? Dibebaskan dari perbudakan. Nah, orang kalau dibebaskan dari perbudakan tuh bayar. Bayarnya terserah orang yang meminta. Misalnya budak ini milik si fulan itu minta 1 miliar, dibayar 1 miliar. Kemudian dibebaskan. Dinikahi oleh Nabi, diberi mahar seperti mahar seluruh istri-istri Nabi. Berarti kamu bukan budak, kata Rasulullah. Karena kamu aku bebaskan dan kamu aku beri mahar. Tenang saja. Istilahnya orang sekarang gimana? Kan nggak pantas kalau kita bilang ke istri Nabi, anjing menggonggong kafilah berlalu, kan nggak pantas kan? Nah, biarkan orang itu berucap dengan mulutnya. Yang penting hatimu selalu ada di hatiku, gitulah Rasulullah kira-kira. Terserah mau ngomong apa orang lain, termasuk istri-istriku yang lain. Itu adalah ekspresi kecemburuan mereka. Maka kita sesadar-sadarnya bahwa ya fitrah manusia itu seperti itu. Cuman jangan dibesar-besarkan, harus di-manage. Jangan terlalu berlebihan kecemburuannya. Karena kalau berlebihan itu makan hati kita sendiri, makan fisik kita sendiri, makan pikiran kita sendiri. Nah, Juwairiyah hidup senang, malah yang lain nanti kepikiran, nggak bisa tidur dan seterusnya, malah sakit. Kemudian, sekarang hikmah dan pelajarannya. Apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, ibu sekalian? Keberanian seorang wanita, keberanian Juwairiyah mendatangi Nabi tidak hanya merubah dirinya, tapi juga kaumnya. Tidak hanya merubah statusnya sebagai budak, tapi juga membebaskan kaumnya yang lain dari perbudakan, dari tawanan perang. Jadi berani karena benar itu penting sekali. Apalagi dari seorang istri, dari seorang perempuan. Karena kalau perempuan berani, pasti suaminya akan tertular. Pasti akan berani. Setuju no boten? Waktu perang Badar ibu sekalian dan perang Uhud. Perang Badar pertama kali, kemudian yang kedua perang Uhud. Perang Badar orang-orang musyrikin kalah. Banyak yang meninggal, banyak yang mati di medan perang. Kemudian mereka ingin membalas kekalahan itu di perang Uhud. Perang Uhud. Waktu mau berangkat perang Uhud, orang-orang musyrikin Mekah itu dalam hatinya, yang laki-lakinya itu ada rasa gentar, takut. Kenapa? Karena waktu perang Badar saja jumlah mereka 1000, umat Islam hanya 300 orang, kalah mereka. Jadi yang awalnya mereka pede, yakin akan bisa mengalahkan umat Islam, ternyata kalah di perang Badar. Tapi kata emak-emak di kota Mekah, kata mereka, kita harus membalas kekalahan ini di perang Uhud. Kita harus membalas kekalahan. Kemudian kaum laki-laki yang mau berangkat perang itu disemangati oleh istri-istrinya. Disemangati oleh istri-istrinya. Apa kata mereka? Wahai kaum lelaki, wahai suamiku, harga diri kaum kita lebih besar daripada harta yang kita punya. Kami ini lebih bangga kalian mati di medan perang daripada mati di atas ranjang. Itu kata mak-mak itu, mak-mak garis keras zaman dulu. Meskipun mereka belum punya grup WhatsApp tuh. Itu sudah memprovokasi suaminya. Berangkat kalian semua, wahai suamiku, wahai anak laki-lakiku, balas kekalahan kita di perang Badar. Lebih baik aku menjadi janda, tapi kita terangkat nama baiknya, terjaga kehormatannya, daripada kalian hidup bersamaku tapi menanggung malu seumur hidup, katanya. Malu karena kalah perang.
Kalian ini laki-laki apa perempuan? Seandainya kami tidak malu kepada kaum kami yang berangkat bawa pedang, kata mak-mak nih. Nah, laki-laki kita digitukan, akhirnya berani, gengsi sih sama perempuan. Gini betul. Meskipun dalam hatinya ada rasa takut juga. Termasuk Khalid bin Walid ketika jadi panglima perang orang-orang Quraisy di perang Uhud itu. Itu disemangati oleh ibunya, oleh istrinya dan seterusnya. Jadi kalau ibunya atau istrinya berani, pasti anaknya atau suaminya ikut berani. Yang awalnya takut jadi berani. Buktinya apa buktinya? Ini bukti paling gampang, paling mudah. Cuman di kampung, belum ada di sini kayaknya. Dulu waktu saya masih muda, belum menikah, ibu-ibu kalau mau buang hajat itu di malam hari dan harus pergi ke sungai. Karena waktu itu tahun 80-an itu jarang sekali orang punya kamar mandi di rumah. Kalaupun punya hanya kamar mandi, WC-nya nggak ada. Kalau buang hajat perempuan tuh malam-malam karena malu. Kalau siang hari pergi ke sungai. Ada yang ngalami ibu? Ini orang kota semua kan? Nah, mereka nggak berani ke sungai sendirian, nggak berani sendirian. Dan juga tidak boleh sendirian karena perempuan. Minta antar ke siapa kira-kira? Kalau nggak ke bapaknya, kalau nggak ke suaminya, kalau nggak ke saudaranya, atau ke anak laki-lakinya. Kita yang masih remaja sebenarnya takut juga kalau malam-malam pergi ke sungai, gini betul. Tapi karena diminta oleh ibu kita, kakak perempuan kita, atau bude kita, jadi berani. Gini betul. Kenapa kok berani laki-laki? Malu kalau takut, gengsi. Meskipun ada orang yang menakut-nakuti, ada putih-putih berjalan gitu, kira-kira yang laki-laki lari nopo diam kira-kira? Ya diam. Kenapa? Ya malu kalau dia lari. Aslinya takut, tapi karena wanita jadi berani. Jadi berani. Istri kita, misalnya ini, jangan istri kita, istri saya, nah gitu ya. Waktu itu ngidam jam 12 malam, minta es teler. Bayangkan jam 12 malam minta es teler. Ini kejadian nyata. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton rekamannya. Minta es teler jam 12 malam. Naluri laki-laki jam 12 malam itu sebenarnya agak khawatir juga, takut keluar sendirian. Apalagi yang dicari sesuatu yang kayaknya nggak ada orang jualan es teler jam 12 malam. Gini betul. Kecuali bikin sendiri. Yang awalnya malas, takut, dan pesimis, nggak akan nemu apa yang diminta, akhirnya keluar juga. Jadi berani laki-lakinya itu. Karena siapa? Perempuan. Jadi perempuan kalau berani itu bisa mempengaruhi lingkungan, bisa mempengaruhi suaminya, kakaknya, adiknya, anaknya, dan seterusnya. Disemangati. Makanya kalau ada pertandingan apa saja, kalau yang nonton ibunya atau istrinya, semangat nggak yang tanding kira-kira? Oh semangat. Meskipun pulangnya bengkak-bengkak semua. Akhirnya saya keluar keliling seluruh kota Purwokerto, dari ujung ke ujung, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, nyari orang jual es teler jam 12 malam. Kira-kira nemu betul? Itu hebatnya seorang wanita. Nemu saya. Di mana? Di Tanjung. Taman Makam Pahlawan, ke selatan sedikit, sebelum lampu merah. Kemudian ada jalan miring agak ke sana. Nah, di pinggirannya itu banyak orang jualan. Nah, masih ingat ke selatan? Ternyata ada orang yang nunggu pembeli jam 12 malam. Alhamdulillah, saya beli langsung pulang. Cuman dicicipi sedikit, sudah. Hanya 1 sendok atau 2 sendok saja. Itu hebatnya perempuan. Jadi keberanian perempuan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk siapa kira-kira?
Yang pertama untuk yang jualan, nggih napa mboten? Karena saya nggak beli satu, beli dua. Beli dua. Karena kalau satu habis, misalnya kurang, masa saya keluar lagi? Kan mending saya beli dua, persiapan. Ternyata yang diminum hanya sedikit, beli dua. Dan hikmahnya keluar malam-malam lihat kondisi jam 12 malam, ya seperti itulah. Pengorbanan. Yang awalnya malas, takut, nggak berani, khawatir, jadi berani. Yang ngantuk, hilang ngantuknya. Itu kekuatan seorang wanita yang pemberani. Kemudian yang kedua, wanita hendaknya menjadi wasilah kebaikan atau keberkahan bagi orang lain. Nah, kita datang ke keluarga suami kita misalnya, datang ke keluarga mertua kita, ada mertua kita, ada kemudian saudara dari suami kita, dan ada bule kita dari suami, ada bude dari suami, dan seterusnya. Nah, seorang istri yang menjadi wasilah bagi keberkahan sebuah keluarga, kebaikan orang lain, meskipun di rumah dia sering tengkar dengan suaminya, sering gelut dengan suaminya, sering cekcok dengan suaminya, tapi kalau sudah di luar, apalagi datang ke rumah keluarga suaminya, tunjukkan bahwa kita itu adalah wanita yang membawa kebaikan bagi suaminya dan keluarga suaminya. Gimana caranya? Kalau ngasih oleh-oleh, kalau ngasih bingkisan, kalau ngasih amplop atau napa niku kalau lebaran, nah, angpau atau THR. Kalau ngasih THR ke keluarga suami, jangan suaminya, kita yang ngasih. Karena kita sebagai orang baru di keluarga itu. Ketika kita ngasih kepada keluarga suami kita, apa bayangan mereka? Masya Allah, kata ibu mertua kita, bayanganku dulu ketika anakku ini menikah dengan orang lain akan hilang anakku ini. Ternyata anakku bertambah jadi dua. Anakku sendiri dan menantuku sama baiknya. Bahkan menantuku ini lebih baik daripada anakku sendiri. Kenapa? Ya anakku nggak ngasih, sedangkan menantuku yang ngasih. Nah itu kebaikan yang wasilahnya tuh dari kita. Meskipun uangnya minta jatah ke suami, nggak apa-apa. Bikin daftar pemberian. Mertua perempuan 100, mertua laki-laki 100, bule 50 gitu ya. Misalnya bude 50. Di total 2 juta. Sodorkan ke suami. Ngasih proposal kan gitu. Itu kan urusan internal kita di dalam rumah tangga. Taunya orang luar kan kita adalah orang yang suka memberi, nggih napa mboten? Nah, kayak gitu. Jadilah kita ini wasilah kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga, pentingnya ibadah dan zikir di tengah kesibukan seorang wanita. Ini kadang-kadang di zaman modern seperti sekarang, zaman laptop, di zaman gadget, HP, zaman YouTube, kadang-kadang kita itu sambil bekerja malah bukan sambil zikir, tapi sambil nopo nggih? Sambil nyanyi, kadang sambil nopo gitu nggih. Nah itu kalau mengambil pelajaran dari Juwairiyah, nah, meskipun sibuk ngurusi rumah tangga, tapi aktivitas ibadah dan zikir itu jangan sampai menyita waktu kita. Artinya jadikan itu sebagai kebiasaan, rutinitas. Yang punya hafalan meskipun nggak banyak, sambil masak, sambil murojaah, sambil menyetrika, sambil menghafal misalnya. Karena memang wanita itu sangat sibuk, lebih sibuk daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu sibuknya ada waktunya, pagi sampai sore sibuk, setelah itu santai, nggih napa mboten? Tapi kalau perempuan 26 kayaknya, bukan 24. Dari sejak bangun tidur sampai suaminya tidur, bukan dia yang tidur. Dari sejak dia bangun tidur sampai suaminya tidur. Karena kalau suaminya belum tidur, mesti disuruh-suruh masih. Gini mboten? Disuruh mijeti lah, disuruh bikin kopi lah.
Tapi jangan lupa kebiasaan ibadah dan zikirnya itu dilanjutkan. Kan kalau kita lihat TikTok yang menampilkan pengantin baru, entah kalau pengantin lama, pengantin baru kalau sambil masak, sambil merojaah, itu Masya Allah, kebayang. Kayaknya jarang wanita yang seperti itu. Gini betul. Saya berpikir ini asli atau untuk konten saja gitu ya. Kayaknya asli, cuman dimanfaatkan juga untuk konten. Yang berikutnya, tulus dalam menjalani hidup sederhana dalam rumah tangga. Tulus itu maksudnya apa? Maksudnya ikhlas, ridha, qanaah, menerima. Jangan hidup sederhana tapi ngomel setiap hari. Nah itu nggak ada pahalanya. Hidup sederhana tapi ngerundel setiap hari, ya hilang pahalanya. Tapi ikhlas, tulus, menerima. Ini yang diajarkan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun suatu saat muncul juga keinginan untuk menjadi orang kaya, keinginan untuk menjadi wanita yang serba ada, pernah muncul juga. Dan bukan hanya dari 1-2 orang istri, tapi dari beberapa istri, seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Sehingga Nabi agak tersinggung, kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian mau dunia, aku akan berikan dan aku ceraikan kalian. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, mari hidup bersamaku. Akhirnya mereka lebih memilih hidup sederhana bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang hidupnya sederhana karena kondisi, bersabarlah. Ibu-ibu yang hidup sederhana karena pilihan, harta ada tapi memilih sederhana, itu pahalanya berlipat itu. Kenapa? Ya karena dia bisa menahan diri untuk tidak hidup berlebih-lebihan. Bisa memanage dirinya untuk tidak pamer kepada orang lain, untuk tidak riak kepada orang lain. Nah itu. Tapi kalau hidup sederhana karena keadaan, itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi kemudian rubah keadaan itu menjadi keikhlasan, qanaah. Alhamdulillah ya Rabb, di luar sana masih banyak wanita-wanita yang lebih sulit daripada saya. Dengan kehidupan yang saya alami sekarang ini sudah alhamdulillah. Nah, meskipun mengucapkan alhamdulillah itu sambil menangis gitu ya. Karena dalam hati masih pengen seperti orang lain. Dilatih. Nah, yang kelima, lebih memilih hidup dalam naungan Islam daripada kenikmatan dunia. Juwairiyah itu pernah ditawari oleh ayahnya, Al-Haris, datang ke Madinah. Wahai putriku, mau enggak kamu ini aku tebus, aku kembalikan mahar yang diberikan Nabi Muhammad, bahkan aku kalikan 2-3 kali lipat. Aku akan bayar kembali kepada Muhammad, dan aku akan ambil ulang engkau, aku bawa pulang ke kampung halaman. Mau enggak kira-kira? Di sana kita bisa hidup lebih enak. Kita ini kepala suku. Aku adalah kepala suku dan engkau adalah wanita terhormat. Mau enggak kita hidup seperti dulu, kaya raya, terhormat, dipandang di kampung kita? Apa kata Juwairiyah? Saya lebih milih hidup dengan Rasulullah SAW, meskipun sederhana. Padahal Al-Haris ini sudah membawa puluhan ekor unta untuk menebus anaknya, untuk mengganti mahar yang telah diberikan Rasulullah. Nah, beberapa ekor unta disembunyikan di pinggiran kota Madinah, di balik bukit disembunyikan, karena masih ada unsur eman dalam hatinya itu. Ini kalau diserahkan semua nanti saya nggak punya gitu. Sebagian disimpan. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku akan mengambil kembali anakku dan aku akan kembalikan seluruh pemberianmu kepadanya. Ini ambil semua unta ini. Kemudian Rasulullah bertanya, dan terus yang beberapa ekor yang engkau sembunyikan di balik bukit itu kemana? Terkaget-kaget Al-Haris ini, karena dia tidak pernah mengatakan hal itu kepada orang lain, dan tidak ada orang yang tahu kalau dia ini menyembunyikan beberapa ekor di balik bukit. Nah, yang tahu itu berarti adalah malaikat Jibril yang memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Haris, betul-betul engkau ini adalah utusan Allah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu tentang apa yang aku lakukan.
Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam dan baik Islamnya, berkorban banyak untuk Islam dan menjadi besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi statusnya sama seperti Abu Bakar karena anaknya dinikahi oleh Nabi, sama seperti Umar karena anaknya juga dinikahi oleh Nabi. Jadi terangkat kemuliaannya, terangkat kedudukannya karena pertama masuk Islam dan anaknya diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin sekilas yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita diberikan kemampuan untuk meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita besok dipertemukan dengan baginda Rasul, dipertemukan dengan para istrinya di surganya nanti insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk sesi tanya jawab, bagi ibu-ibu yang menginginkan atau ingin mempunyai buku istri-istri Rasulullah yang telah disusun oleh Ustadz Zuhairi Umar, bisa menghubungi kami dengan berkontribusi Rp50.000. Sebelum masuk sesi tanya jawab, ada beberapa pengumuman. Insya Allah Fihunisa pada hari Rabu pagi kajian bersama dengan Ustadz Muhammad Sayyid Asgor dengan tema syarat agar Allah Ta'ala menolong kita. Dan di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 3 Desember bersama dengan Ustadz Mintaraka Eman Surya di tempat kediaman Ustadzah Turaya, Jalan Polisi Sumarto nomor 161 atau depan Masjid Al-Islah SPN dengan tema sikap dan amalan terbaik di usia senja. Nah ini kajiannya jam 1:30 siang. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya ini berkenaan dengan cerita tadi pas sekali dengan diri saya, nggih. Saya juga menghadapi seperti itu. Ketika masih ada mertua, tetapi sampai sekarang kok kayak masih agak diperpanjang begitu. Mohon maaf, tadi Ustadz kan menceritakan bahwasanya kalau ke keluarga mertua kita sering ngirim gitu ya, kita sering berbagi begitu. Akhirnya mertua kan jadi apa ya, merasa jatuh hati begitu. Itu persis sekali dengan apa ya diri kami nggih. Memang kami jatah setiap bulan untuk sowan ke mertua dan khusus, sedangkan kami punya kakak ipar itu cemburu cemburu ke kami yang kono anu sering istilah kasarannya ki nyogok ya, jadinya deman nang mertua begitu, sering ngambil apa, mencuri hati mertua, jadinya apa ya lebih diperhatikan begitu. Padahal kami sendiri tidak istilahnya maunya ke situ itu tidak, tapi karena sudah diberi anak laki-lakinya beliau kan sudah alhamdulillah sekali begitu. Itu bagaimana cara menghadapi saudara yang cemburu karena apa ya, sebenarnya kebaikan kita sendiri tetapi kok dia tidak mengikuti kebaikan kita tetapi cemburu dan mengolok-olok di belakang begitu. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung napa? Langsung ya. Itu mirip seperti Juwairiyah tadi.
istri-istri Nabi yang lain cemburu dan dikatain kamu tuh sebenarnya budak bukan istri. Kan sakit hatinya itu. Matur kepada Rasulullah, enggak, kamu istri saya membebaskan kamu, saya ngasih kamu mahar. Jangan dengarkan orang kayak gitu. Kan gitulah kira-kira. Kamu tetap berbuat baik saja, berbuat seperti biasa, selainnya sebagai seorang istri. Nah, mungkin ada kemiripan. Kita berbuat baik kepada mertua dan keluarga mertua, kemudian kakak ipar yang lain merasa cemburu karena mungkin tidak mampu melakukan seperti apa yang kita lakukan mungkin, atau mungkin tidak sebanyak yang kita berikan, sehingga yang disebut-sebut oleh mertua kita adalah kita, kan gitu ya. Kalau menantu saya itu yang dari Purwokerto itu, masya Allah, gitu. Seru disebut-sebut. Akhirnya sakit hati. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya, ini pengalaman yang bagus. Caranya kita juga memberi kepada kakak ipar kita itu dan menyampaikan. Bercerita. Ceritanya begini, misalnya, saya itu merasa terhormat dapat keluarga ini. Mertuanya baik, kemudian saudara-saudara ipar semuanya baik, dan yang terbaik dan yang paling mulia adalah saya mendapatkan laki-laki yang baik dari keluarga ini. Saya sudah alhamdulillah dapat suami dari keluarga ini, keluarga yang terhormat, keluarga yang baik, yang menghormati seluruh menantu-menantunya. Nah, saya ingin memberi lebih banyak, tapi yang saya punya hanya itu. Kalau saya punya lebih, saya akan lebih banyak memberi. Kenapa saya memberi? Ya, karena bersyukur, berterima kasih. Saya dapat suami sudah jadi gitu ya. Sudah jadi maksudnya dari kecil nggak usah ikut mendidik, nggak usah menyekolahkan, nggak usah membesarkan, tiba-tiba jadi suami saya. Itu jasa siapa kira-kira? Ya jasa ibu mertua, jasa bapak mertua, nggih mboten. Jasa saudara-saudara yang lain yang saya yakin mereka itu waktu suami saya sekolah pasti dibantu oleh mereka atau pasti didukung oleh mereka. Minimal waktu kecil membantu ngurusi suami saya. Nggih mboten. Pasti kakak-kakak kita, kakak ipar, waktu suami kita kecil, mereka juga yang mengasuhnya kan, yang membantunya. Bilang kepada mereka, terima kasih ya kak, sudah menyiapkan suami saya dari lama sampai sekarang. Dan ini sudah menjadi keluarga kita semua. Pujilah dia. Kalau orang dipuji dan kita ikat hatinya dengan hadiah, kemudian kita perlakukan dengan baik, tidak kita bedakan dengan saudara-saudara yang lain, pasti akan luluh juga hatinya itu. Pasti akan luluh. Dan saya yakin hati manusia itu akan bisa kita kalahkan atau bisa kita tundukkan. Itu yang pertama dengan akhlak, yang kedua dengan amal soleh. Akhlak, kita memuliakan dia sebagai saudara kita, sebagai saudara suami kita. Yang kedua dengan amal soleh kita, dan selalu sebut kebaikan-kebaikannya. Berarti kalau kita sebut kebaikannya, dia menghargai kita, menghargai keberadaan kita, tidak melupakan sejarah. Tidak mentang-mentang kita yang ngasih banyak, kemudian saudara ipar kita enggak ngasih seperti kita, tapi ternyata kita masih menyebut-nyebut kebaikannya karena sudah membantu mengurus keluarga ini, kan gitu. Karena biasanya mereka itu cemburu karena tidak dekat komunikasinya dengan kita, jarang ketemu, jarang komunikasi. Dan kalau komunikasi yang kita sampaikan itu tidak membuat mereka itu diakui keberadaannya, kadang-kadang begitu, maka kita angkat tuh, kita muliakan. Saya kemarin pulang kampung, bibi saya ada semua,
paman-paman saya, dari saudara-saudara ibu saya sampaikan kepada mereka, saya tinggal jauh di Purwokerto, jarang nengok orang tua, paling kalau liburan dan lebaran. Saya terima kasih kepada bule, kepada paman-paman yang sering datang ke rumah saya, nengok bapak ibu saya, dan sering membantu mereka. Kalau tidak karena bule dan paman-paman semua, bagaimana orang tua saya? Karena saya hanya bisanya pas liburan saja. Dan ketika mau pulang, istri saya itu menyiapkan, dikasih satu-satu. Kata bule-bule saya itu nggak usah. Kata istri, enggak. Ini rasa terima kasih kami kepada bule karena sudah menjaga orang tua kami. Akhirnya tambah cair tuh suasana, tambah cair. Mungkin sama seperti yang ibu lakukan. Intinya mereka sebenarnya ingin diakui kalau mereka itu juga berjasa terhadap keluarga kita, meskipun kita tinggal jauh dari mereka. Kalau ada waktu sempat datang ke mereka, kalau enggak ya telepon, kalau enggak kirim hadiah. Kadang-kadang ini bukan sombong, tahadus bin nikmah. Ketika kita main ke rumah dan ketemu dengan keluarga besar kita tuh tahu sebenarnya mereka pengen sesuatu tapi nggak diomongin, ngelihat misalnya kerudung istri kita, kerudungnya bagus ya, kira-kira pengen pengen sebenarnya itu kerudungnya bagus ya, kan nggak mungkin kemudian istri saya kemudian buka kerudungnya ini ambil gitu ya, nggak mungkin. Tapi kita pulang belikan kerudung yang dia katakan bagus itu. Kerudung berapa sih harganya? Paling 80.000, yang biasa, bukan yang bermerek seperti artis, yang biasa. Bungkus 80.000, kirim ke bule kita. Ini hadiah buat bule, dibuka. Itu surprise yang luar biasa. Padahal modalnya cuman 80.000. Kalau saya laki-laki biasa, ya kan kadang, wah sandalnya bagus nih. Pas mau pulang saya tinggal sandal itu, saya cari sandal lain, saya kasih. Uang sama laki-laki kan beda. Kalau perempuan kan pengen yang bagus, yang perfect gitu ya. Bahkan mungkin cari yang beda dengan yang lain. Kalau saya tinggal. Kamu keluarga sendiri, saya tinggal sandalnya, saya pulang cari sandal baru di sini. Itu kesempatan bisa ganti sandal. Kan baru lagi sandalnya kan. Sandal kita baru, masih kita bisa ngasih kepada keluarga kita. Itu sederhana, murah, praktis, tapi membuat hubungan kita itu tetap akrab, erat. Wallahu alam. Laksanakan ibu-ibu kebaikan yang sudah ibu berikan selama ini, tinggal mengemasnya, komunikasinya, dan menghargai orang lain yang mungkin mereka itu sebenarnya ingin memberi seperti kita, cuman dia belum punya. Karena belum punya, muncul kecemburuan. Nah, kecemburuan yang tidak didasari dengan ilmu kadang-kadang melenceng kepada hasad, dengki, kadang-kadang gitu. Tapi kalau kita dekati, insya Allah hilang tuh dengkinya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab nih. Ada pertanyaan lagi? Kami buka satu penanya lagi. Silakan Ibu. Ada ibu yang ingin bertanya? Sampun kayaknya mau masak siang kayaknya. Sampun Ustadz, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk Ustadz dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari kami yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.